Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Pasca menerima laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM atau PPHAM, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengakui telah terjadi sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat di tanah air. Presiden juga menyampaikan rasa simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Anggota Komisi 3 DPR RI mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu. Langkah tersebut menjadi pintu atau lembaran baru pada komitmen pemerintah yang harus diikuti proses hukum dan kebijakan strategis. Hal itu dimaksudkan untuk mengungkap fakta kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM berat dan pemenuhan hak para korban melalui proses hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel. Pemerintah juga diminta memberikan penjelasan objektif terhadap analisis berbagai kasus pelanggaran HAM berat selain 12 kasus tersebut. Selain itu, diperlukan kebijakan strategis dan pengaturan mekanisme hukum yang komprehensif agar penegakan HAM bisa terus dilakukan dan tidak terjadi lagi di masa mendatang. Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi negara dalam memenuhi kewajiban terhadap pelanggaran HAM. Misalnya, jaminan akses keadilan bagi para korban dan pemulihan martabat korban secara layak dan tidak berlarut-larut. Untuk itu, pemerintah harus memberi jaminan informasi yang relevan bagi korban atau keluarga, seperti fakta peristiwa yang terjadi dan mekanisme pemulihan yang disiapkan negara. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta Komnas HAM semakin profesional mengawasi semua potensi dan resiko pelanggaran HAM berat oleh semua lembaga. Sangat-sangat penting, terutama bagi pembelajaran sejarah kehidupan kita berbangsa dan bernegara, bagi pemberian hak-hak para korban dan keluarganya. Tindak lanjut dari pengakuan ini saya harapkan tim formula penyelesaian bisa bekerja dengan lebih memuaskan untuk seluruh korban dan para keluarganya. Kepada seluruh warga bangsa kita, mari kita cegah dan hindarkan terjadi pelanggaran HAM di masa-masa yang akan. Meski mendukung langkah pemerintah yang mengakui adanya 12 pelanggaran HAM berat untuk memulihkan hak-hak korban, anggota Komisi 3 DPR RI mengingatkan penyelesaian kasus secara yudisial tidak boleh diabaikan dan tidak berhenti. Terbuka untuk mengakui apa yang terjadi. Kalau perlu diambil langkah hukum misalnya. Atau kalau perlu kita sepakat untuk itu tidak terulang kembali. Tidak boleh diulangi kembali. Nah, ini tentu belum mesti ada mekanismenya nanti. Apakah ini harus ditindaklanjuti pergantian biaya ataupun orang yang mesti bertanggung jawab terhadap hal itu. Itu dalam rangka negara kita menjadi transparan dalam soal pelanggaran HAM. Berarti memang pemerintah mengakui adanya hal tersebut, silakan untuk memproses kasus tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang penting kan yang diminta oleh masyarakat bahwa jangan kasus-kasus itu terhenti gitu. Ya lebih-lebih sekarang pemerintah sudah menyatakan bahwa ada sejumlah kasus tersebut. Ya, silakan untuk diproses. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.